Pertanyaan lanjut. Adakah kebaikan yang datangnya daripada manusia itu sendiri? Adakah satu kebaikan yang datangnya dari bawah ke atas? Atau dari bawah ke bawah yang bersifat horizontal? Ada. Itu yang disebut namanya common good. Kenapa bisa? Karena manusia punya hati nurani. Hati nurani manusia akan memampukan kita tahu mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang jahat. Tapi ketika kita tahu, kita kadang-kadang tidak bisa mengendalikan. Kita tahu yang baik, kadang-kadang kita melakukan yang jahat. Kita tahu yang ini yang jahat, kita justru nggak pilih yang baik. Kenapa? Karena kita punya hati nurani, tapi orang di luar Tuhan tidak punya kekuatan daripada Allah Roh Kudus untuk memberitahu kita sesuatu yang harus yang baik dan melakukan yang baik. Jadi di sini disebut namanya common good. Nah, di sini kita akan melihat bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memang bisa berbuat baik. Dan saat Alkitab mengatakan manusia bisa berbuat baik, Alkitab merujuk kepada perbuatan moral yang baik. Artinya saudara, common good itu sama dengan perbuatan yang punya kandungan moral saja. Tapi bisakah common good disebut orang memiliki satu nilai iman yang punya muatan keselamatan? Tidak. Nah, di sini kita akan melihat contoh kebaikan umum yang disebut namanya common good. Mari kita baca bagian ini. 1, 2, 3 iya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan. Orang jahat, kata Tuhan Yesus, tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Nah, di dalam bagian ini berarti menjelaskan kepada kita, orang punya kemampuan common good. Tetapi dibandingkan orang yang punya aspek common good, memberi sesuatu yang bersifat materi, memberi sesuatu yang bersifat non materi, hanya karena nilai daripada tanggung jawab hidup dia, memberikan satu pendidikan, memberikan sesuatu untuk orang itu bisa, anaknya bisa hidup dalam hal yang baik, berhenti sampai di situ. Tetapi ketika anaknya besar, mungkin dia tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik. Bagaimana kandungan-kandungan karakter, kandungan-kandungan edukasi, kandungan-kandungan keimanan untuk bagaimana orang itu bisa berarti dan berguna. Nah, di sini kita lihat kebutuhan manusia yang bisa menjawab dan kebutuhan manusia yang bisa surprise menghadapi tantangan dunia yang berdosa ini. Jikalau Allah Roh Kudus itu boleh sungguh ada dalam hati kita. Mengapa demikian? Karena Alkitab berkata, hidup kita lemah jikalau Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan kita. Hidup kita lemah jikalau Allah Roh Kudus tidak akan memimpin akan pikiran hati kita untuk selalu suci di hadapan Tuhan. Ini berarti menunjukkan kepada kita, waktu kita sungguh-sungguh bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang memampukan kita hidup suci, Allah Roh Kudus. Yang memampukan hidup kita benar karena Allah Roh Kudus mengingatkan firman yang kita baca. Yang memampukan kita menang adalah karena kekuatan Allah Roh Kudus. Berarti menunjukkan kepada kita, ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, roh itu lebih besar daripada roh apapun juga. Dia akan memampukan kita untuk eksis di tengah daripada zaman yang berdosa ini. Dia akan memampukan kita untuk cerdas di tengah dunia yang akan menipu kita. Dan Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk menginsapkan orang-orang berdosa untuk kembali kepada Tuhan. Jadi di sini kita melihat kebutuhan manusia yang paling pokok, yaitu ketika jiwanya kosong harus diisi dengan Allah itu sendiri. Sekaya-kayanya apapun juga seseorang, sebanyak-banyak dia sudah berbuat baik, ternyata dia pulang pun tidak bisa bersyukur. Orang yang kaya adalah orang yang bisa bersyukur. Setuju gak? Orang yang tidak bersyukur itu orang miskin. Jadi kita tidak punya banyak harta, tapi kita menerima diri apa adanya, menerima keluarga kita apa adanya, tapi kita tambahkan syukur kepada Tuhan, kita adalah orang kaya. Jadi orang kaya jangan dilihat banyak materinya. Orang kaya, lihatlah kelimpahan hatimu bisa bersyukur, itulah orang kaya. Jadi banyak orang saudara punya banyak harta, tapi nggak bisa bersyukur. Kenapa? Karena hatinya kosong. Kenapa dia tidak bisa senyum? Menerima segala sesuatu dalam konsep kecukupan. Karena hatinya tidak melekat dengan hatinya Tuhan.
Selalu melihat diri kurang, selalu melihat diri kurang, selalu melihat diri kurang. Tapi pada waktu hidup kita sungguh-sungguh sudah lahir baru. Pada waktu hidup kita sungguh-sungguh sudah dikuasai Tuhan. Dan Roh Kudus memenuhi hati kita. Disitulah hidup kita berbeda. Jadi di sini kita lihat. Hidup kita sangat berbeda pada waktu Allah Roh Kudus memenuhi hati kita. Dan di sini dikatakan, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi disitulah kita melihat betapa Tuhan itu baik kasih orang non-Kristen common good. Tapi kita dikasih spesial good melalui karya Roh Kudus dalam hidup kita.